Konsep nasionalisme, perspektif Sri Aurobindo dan Gus Dur. Sri Aurobindo adalah seorang sastrawan, pemikir, serta filsuf terbaik India. Ia juga menjadi seorang yogi dan mistikus yang memiliki minat belajar pada budaya, politik, agama, serta filsafat India. Dia juga dikenal sebagai seorang pemimpin gerakan pembebasan India. Ia pernah dipenjara oleh penjajah Inggris karena gerakan pembebasan bangsa India yang diprakarsainya. Selama masa tawanan di penjara, dia mengalami pengalaman mistis yang intens yang memiliki dampak mendalam pada dirinya. Karya-karyanya diterbitkan dalam Diarya, sebuah jurnal filosofis yang menyertakan tulisan-tulisannya yang terkenal. Tulisan-tulisannya yang paling terkenal adalah The Ideal of Human Unity, The Synthesis of Yoga, and the Life Divine, komentar tentang Isha Upanishad, dan Powers Within. Aurobindo mengalami sendiri bagaimana bangsanya ditindas, dan karena itu ia berpendapat bahwa bangsa itu sendiri bukan sekedar sekelompok individu, tetapi dia adalah organisme seperti individu itu adalah satu. Ide dasar kemanusiaan adalah Brahma, yang kebebasannya sama-sama dimiliki oleh manusia yang memiliki hubungan organik satu sama lain. Brahma atau super consciousness berhubungan dengan pikiran atau consciousness melalui supermind, kesadaran spiritual terlengkap. Jadi, keterkaitan antara satu individu dengan individu yang lain adalah sebuah ukuran bagi Sri Aurobindo dalam melihat keutuhan semangat nasionalisme dalam sebuah bangsa. Gus Dur. Pemikiran Sri Aurobindo serupa dengan pemikiran Gus Dur, seorang mantan presiden yang mengundurkan dirinya dari jabatannya sebagai presiden demi menjaga kestabilan negara Indonesia yang pada waktu itu mengalami kaos. Gus Dur memilih untuk mengundurkan diri karena ada kelompok dan gerakan-gerakan yang berusaha melengsarkannya dari jabatannya sebagai presiden. Karena itu, beliau pernah mengatakan, lebih baik saya mengundurkan diri dari jabatan sebagai presiden. Tetapi mengenai prinsip, alasan berdirinya negara dan bentuk negara, mati pun saya tidak pernah mundur. Itulah semangat nasionalisme yang ditunjukkan oleh Gus Dur. Dari kedua tokoh ini, yaitu Gus Dur dan Sri Aurobindo, terdapat kesejajaran pemikiran, yakni memperjuangkan semangat nasionalisme tanpa mundur. Apa relevansi dari pemikiran tersebut terhadap konteks kebinekaan di Indonesia? Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Tentu kita sepakat bahwa menjaga kebinekaan di Indonesia adalah tugas bagi setiap warga negara Indonesia. Namun, melihat realitas hari ini, kita perlu bertanya lagi, benarkah Indonesia hidup dalam keadaan damai hari ini? Kita tahu bersama kondisi Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Adanya tindakan-tindakan tidak manusiawi terhadap sesama anak bangsa di NKRI ini mau membuktikan bahwa Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Pertanyaannya, apakah kita harus diam menyaksikan perlakuan-perlakuan tidak manusiawi itu? Ataukah kita perlu melawan mereka? Kita boleh meminjam pemikiran Sri Aurobindo yang menyarankan perlawanan pasif terhadap gerakan-gerakan kekerasan itu. Apa perlawanan pasif kita dalam konteks kita saat ini? Yaitu kita terus berjuang melawan mereka melalui media-media komunikasi yang ada seperti YouTube, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Terkait pluralisme di Indonesia, Gus Dur pernah mengatakan,
pluralisme itu seperti sebuah rumah yang memiliki banyak kamar. Ada kamar Islam, ada kamar Hindu, ada kamar Katolik, kamar Kejawen, dan lain-lain. Biarkanlah masing-masing menempati kamarnya dalam satu rumah. Dan kita memiliki rumah itu, yaitu Indonesia. Ketika kita berada dalam sebuah rumah, kita tidak boleh terpecah-pecah. Siapa yang berusaha memecah belah, kita perlu melawannya. Demi prinsip, demi alasan berdirinya negara, dan demi bentuk negara, kita tidak perlu mundur untuk memperjuangkannya. Terima kasih.